Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu Khadijah zuwaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Jumat yang lalu menerangkan tentang bahwa Nabi Muhammad bebas dari pemboikotan. Jadi pemboikotan itu terjadi sampai 3 tahun. Sekarang wafatu Khadijah, dening panikah kewafatan Sayyidah Khadijah, istri Nabi Sayyidah Khadijah. Wafatu Khadijah dening panikah kewafatan Sayyidah Khadijah. Zuwaju Saudata tornga binnah Nabi Saudata deka Sayyidah Saudah wa Aisyata bin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna. Jadi bab ini menerangkan tentang kewafatan Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah wafat, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Fi sanatil 'ashirati minan nubuwwati tuwfiyat as-sayyidatu Khadijah. Fi sanatil 'ashirati dalam tahun sekaping 10. Dalam tahun ke-10 minan nubuwwati dari kenabian. Minan nubuwwati dari kenabian. Tuwfiyat wafat. Tuwfiyat wafat as-sayyidatu Khadijah pasera Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu wafat pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, belum Hijriyah. Jadi kalau sekarang kan Hijriyah. Jadi belum Hijriyah, masih tahun kenabian. Kalau tahun kelahiran Nabi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Kalau Nabi diangkat menjadi Allah, menjadi Nabi, ketika Muhammad menjadi Nabi dan menjadi Rasul, baru tahun itu dinamakan dengan tahun kenabian atau tahun bi'tsah, tahun kenabian, tahun nubuwah. Pada tahun ke-10 kenabian wafat Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu wafat pada tahun ke-10 kenabian. Ya. Fahazina 'alaiha ar-rasul. Fahazina maka sosa alaiha ing atase as-sayyidatu Khadijah ar-rasulu pasera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huznan kalaben sosa syadidan sebanget. Jadi Nabi susah ya, pada tahun itu susah. Sayyidah Khadijah meninggal, istri tercintanya Nabi meninggal dunia. Nabi Muhammad susah luar biasa, sedih Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi juga sedih, Nabi juga nangis. Istrinya meninggal dunia, Nabi juga sedih, Nabi juga nangis. Tapi Nabi Muhammad gak sampai jerit-jerit. Nabi Muhammad nangis gak boleh jerit-jerit. Jadi kalau misalnya kita kehilangan seseorang, keluarga kita meninggal, mbah kita meninggal, kakek kita, nenek kita meninggal, adik kita meninggal, orang tua kita meninggal, boleh nggak kita susah? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh. Nangis boleh, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Nangis sampai jerit-jerit, nangis sampai gulung-gulung, nangis sampai jambak-jambak rambut, sampai nendang pintu, sampai memecahkan piring. Itu tangisan yang dilaknat oleh Allah ya. Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, istri yang paling dicintai, itu meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad, nangis, tapi nggak sampai gulung-gulung, nggak sampai jerit-jerit. Yang dilaknat itu seperti itu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau misalnya ada anggota keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita itu nangis sampai jerit-jerit, sampai kita itu sampai kita itu jambak-jambak rambut, sampai ngamuk-ngamuk seperti itu justru memberatkan si mayit. Jadi mayitnya itu tambah disiksa oleh Allah.
Kalau misalnya kita nangis sampai keterlaluan, kalau kita sampai nangis sampai jerit-jerit, itu mayitnya itu siksanya malah ditambah oleh Allah, malah memberatkan si mayit. Ya. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, kita menangis, tetesan air mata kita mengenai si mayit, itu nggak ada masalah. Nggak ada ulama yang menerangkan nanti kalau air tetesan, kalau misalnya kita nangis, air mata kita menetes kepada mayit, maka mayit nanti juga akan menangis dan memberatkan si mayit. Itu nggak ada keterangan kayak gitu. Yang keterangan kayak gitu itu yang memberatkan mayit itu kalau misalnya, ya, kalau misalnya anggota keluarganya yang ditinggalkan itu nangisnya sampai keterlaluan, itu yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kita nangis, air mata kita jatuh kepada si mayit, nggak apa-apa, nggak ada masalah begitu. Paham ya? Ya, ini terjadi banyak terjadi di masyarakat kita, itu banyak terjadi seperti itu. Padahal nggak masalah seperti itu. Ya, kenapa kok dilaknat oleh Allah? Kalau misalnya anggota keluarga kita meninggal kok sampai dilaknat oleh Allah? Kalau misalnya kita itu nangis sampai jerit-jerit, karena itu menandakan bahwasanya kita tidak terima dengan keputusan Allah. Kita nggak terima dengan keputusan Allah. Kita nggak terima dengan takdir Allah. Artinya kita sama saja menantang takdir Allah. Begitu ya. Jadi kalau misalnya anggota kita meninggal, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara-saudara kita meninggal, nangis boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, nggak boleh terlalu berlebihan. Pintu sampai ditendang, kaca sampai dilempar, itu yang dilaknat oleh Allah. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena semuanya pasti bakal kembali kepada Allah. Kita semuanya bakal pasti mati. Ya, pasti mati kita. Kenapa? Ini Nabi susah, syadidan, susah sekali Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah wafat. Kenapa? Li'annaha kanat tuhibbuhu. Li'annaha karena saungkunah as-sayyidah Khadijah. Li'annaha karena saungkunah as-sayyidah Khadijah kanat panika badah pasera sayyidah Khadijah tuhibbuhu, panika cinta pasera sayyidah Khadijah hudaka Nabi. Karena sayyidah Khadijah itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu seorang orang perempuan yang kaya, orang perempuan yang kaya raya di Arab ketika itu, di Mekah ketika itu. Sehingga Sayyidah Khadijah itu banyak orang laki-laki yang bekerja kepadanya. Jadi bos. Sayyidah Khadijah saking kayanya jadi bos. Orang terkaya perempuan di Mekah ketika itu. Tapi Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan tidak mewariskan apapun kepada anak-anaknya. Artinya meninggal dalam keadaan apa ya? Hartanya habis. Bahkan kain kafannya itu memakai kain kafan jubahnya Nabi Muhammad dan surbannya Nabi Muhammad. Gak mampu beli kain kafan Sayyidah Khadijah. Padahal pertama kali Sayyidah Khadijah itu perempuan yang kaya raya, seorang bos di Mekah. Tapi meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki harta sama sekali. Habis hartanya. Untuk apa hartanya? Untuk perjuangan agama Islam. Berarti Sayyidah Khadijah ini beribadah dengan kekayaannya, beribadah dengan sedekahnya, beribadah dengan infaknya, beribadah dengan hartanya. Wa tamna'u anhu adzab Quraisy. Wa tamna'u banyegge pasera Sayyidah Khadijah, mencegah. Wa tamna'u banyegge pasera Sayyidah Khadijah anhu dari Nabi adzab Quraisyin, dekah penyakean kaum Quraisy. Jadi Sayyidah Khadijah itu bukan cuma berjuang dengan hartanya, tapi Sayyidah Khadijah itu juga mencegah dari kesakitan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah itu termasuk pelindung Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad. Sedih ketika itu. Nah, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, ya,
fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha. Fatazawwaja maka ngabin pasera Nabi, maka akabin pasera Nabi. Fatazawwaja maka akabin pasera Nabi ba'da wafatiha sarestarenah wafatah as-sayyidah Khadijah. Ba'da wafatiha sarestarenah wafatah as-sayyidah Khadijah akabin bisaudata kalaban sayyidah Saudah. Kemudian setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, ya, dapat beberapa bulan Nabi Muhammad kawin lagi dengan seorang perempuan namanya Sayyidah Saudah. Tapi tetap umurnya lebih tua dari Nabi. Ya. Ba'da an tuwfiya salestarena qadu wafat. Ba'da an tuwfiya salestarena qadu wafat anha dari Saudah, Sayyidah Saudah, zaujuha paserah lakenah Saudah. Jadi Siti Saudah ini memiliki seorang suami. Setelah suaminya meninggal dunia, kemudian Siti Saudah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kebanyakan itu para janda. Janda tua, bukan janda muda. Itu Nabi Muhammad. Tuh, tujuannya apa? Nabi Muhammad mengawini janda-janda yang tua, karena janda yang tua itu udah nggak bisa bekerja, udah tua, perempuan-perempuan yang janda-janda yang tua yang harus kita bantu, seperti itu. Itu Nabi. Jadi kalau Nabi itu, istrinya Nabi Muhammad berapa? Semuanya istri Nabi Muhammad itu ada 11. Di dalam kitab Aqidatul Awam itu disebutkan Nabi Muhammad itu istrinya 11. Yang ditinggal wafat oleh Nabi itu 9. Cuman semuanya adalah janda tua, bukan janda muda. Yang perawan itu cuman satu. Siapa? Sayyidah Aisyah. Itu yang perawan. Jadi intinya, hakikatnya Nabi Muhammad meskipun istrinya banyak, istrinya 11, istrinya 9, hakikatnya Nabi Muhammad istrinya itu cuman satu. Hakikatnya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah janda tua. Semuanya adalah janda tua kecuali Sayyidah Aisyah satu. Yang cantik, yang perawan, yang seret cuman satu. Siapa? Sayyidah Aisyah. Yang lainnya janda tua. Ya. Dan Nabi Muhammad selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah kawin lagi. Jadi Nabi Muhammad tetap setia dengan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Intinya, hakikatnya Nabi Muhammad istrinya cuma satu. Ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad gak kawin lagi sampai meninggalnya Sayyidah Khadijah. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad kawin lagi. Pertama kawin dengan Siti Saudah. Setelah kawin dengan Siti Saudah, menikah dengan Siti Aisyah. Kemudian menikah lagi dengan Mariyatul Qibtiyah, menikah lagi dengan Ummi Kulthum, menikah lagi dengan Ummu Salamah, menikah lagi dengan istri-istri yang lain. Tapi itu semuanya janda tua. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan enak Nabi Muhammad istrinya banyak 11. Kalau ada orang yang seperti itu, ya semuanya janda tua. Ya kalau kamu mau saya kasih istri 10. Saya kasih dikasih istri 10, dikasih istri 20, tapi janda tua semua. Bamba semua. Ayo. Jadi meskipun satu yang penting, ya meskipun satu yang penting satu apa, solehah, baik, cocok dengan kita, kan seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad istrinya 11, Nabi Muhammad istrinya 9, bukan berarti Nabi Muhammad itu doyan perempuan, bukan. Ya, tapi semata-mata Nabi Muhammad ingin membantu para janda-janda yang sudah tua. Itu pun Nabi Muhammad adil. Ya, adil. Yes. Jadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad kawin lagi dengan Sayyidah Saudah. Setelah Sayyidah Saudah ini memiliki seorang suami setelah suaminya wafat. Ya. Wa kanat qad amanat billahi wa rasulih. Wa kanat ban badah pasara Saudah, Siti Saudah.
Wa kanat ban bada pasera Siti Saudah qad amanat paneka ongku iman pasera Saudah iman billahi kalaban Allah wa rasulihi ben utusanah Allah. Wa khalafat ben nolayanin pasera Sayyidah Saudah aqaribaha dak banyak-banyak kerabeteh Saudah. Jadi Siti Saudah ini beriman, masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam. Setelah menikah dengan Nabi, Sayyidah Saudah ini masuk Islam, ya. Wa khalafat aqaribaha. Sementara keluarga-keluarganya dan saudara-saudaranya Siti Saudah ini semuanya masih kafir, masih belum masuk Islam. Jadi Siti Saudah ini nekat menikah dengan Nabi Muhammad, kemudian keluar dari kemurtadan, keluar dari kekafiran, masuk ke dalam agama Islam. Itu. Terus wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin Siddiq. Wa ba'da syahrin ban dalam wa ba'da syahrin ban selestarena sebulan. Wa ba'da syahrin ban selestarena sebulan aqada ngakat pasera Nabi ala Aisyata ing atase Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin putra binian Abu Bakar As-Siddiq. Wahia bentining Aisyah, wahia tining Aisyah fissa bi'ati panika dalam umur peto min umriha dari umrah Aisyah. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Saudah, ya, ketika Siti Saudah suaminya sudah meninggal dunia, kemudian Siti Saudah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Dapat 1 bulan, kemudian Nabi Muhammad mengangkat Siti Aisyah. Ya, siapa Siti Aisyah itu? Adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memiliki anak perempuan yang namanya Sayyidah Aisyah, namanya Siti Aisyah. Ya. Ketika itu wahiyya fi sabi'ati min umriha. Ketika itu Siti Aisyah masih berumur 7 tahun. Nah, jadi makanya diakad oleh Nabi. Siti Aisyah umur 7 tahun udah dinikah dengan kakek-kakek yang namanya Nabi Muhammad. Tapi cuma sekedar diakad. Dikumpulinya kapan? Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Baru Siti Aisyah kumpul dengan Nabi. Jadi ketika Siti Aisyah umur 7 tahun, itu sudah diakad oleh Nabi. Ya. Sudah diakad oleh Nabi Muhammad. Setelah Siti Aisyah itu perawan, ya, udah pindah, udah hijrah ikut Nabi, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, baru Siti Aisyah kumpul dengan Nabi Muhammad. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Walam yatazawwaj bentak akabin pasara Nabi. Walam yatazawwaj bentak ngabin pasara Nabi, ya. Walam yatazawwaj bentak ngabin pasara Nabi bikron dek kaperawan ghairaha selainah Aisyah. Ghairaha selainah Aisyah. Wa dakhala ben masuk pasara Nabi. Masuk, maksudnya masuk itu kumpul dengan Sayyidah Aisyah fil Madinati dalam kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah kawin dengan seorang perawan kecuali dengan cuma Sayyidah Aisyah. Dan kumpul dengan Sayyidah Aisyah itu di kota Madinah. Jadi selama Sayyidah Aisyah itu masih anak-anak, masih umur 7 tahun. Siapa yang umur 7 tahun? Yang umur 7 tahun siapa? Kayak Fajar ini udah diakad ini. Udah dikawin. Tapi tetap Sayyidah Aisyah walaupun diakad oleh Nabi Muhammad umur 7 tahun, Sayyidah Aisyah tetap kumpul dengan orang tuanya, tetap kumpul dengan Abu Bakar, orang tuanya. Nah, nanti ketika Sayyidah Aisyah itu udah perawan, ya,
udah ikut Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, baru Siti Aisyah kumpul dengan Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Ya. Wafatu ammihi ba'da wafati sayyidati Khadijati binahwi syahrin wallahu ta'ala a'lam. Fa ya rabbi wafiqni.